kali ini kita akan membahas mengenai sistem transportasi pembuluh darah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rizky Juniarsi, Adinda Apriani, Bella Salsabila, Fezi Fahrunisa, dan Elisa Rosiana. Ada pantun nih buat kalian. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Video kami mungkin panjang, moga tetap menyenangkan. Hahaha. Kita mulai ya, tolong simak baik-baik. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh manusia. Pembuluh ini mengedarkan sel-sel darah, nutrisi, dan oksigen ke jaringan tubuh, serta mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Pembuluh darah sangat penting bagi kelangsungan hidup karena semua jaringan tubuh bergantung kepadanya. Ternyata pembuluh darah ini ada jenisnya loh. Apa aja sih yang termasuk jenis pembuluh darah? Yuk simak lagi ya. Jenis pembuluh darah. Yang pertama ada pembuluh darah arteri atau nadi. Yang kedua ada pembuluh darah vena atau balik. Dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Yang pertama, pembuluh darah arteri atau nadi. Pembuluh darah nadi berfungsi sebagai jalur cepat aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah ini terdiri dari beberapa macam, yaitu pertama, pembuluh darah nadi utama atau aorta. Pembuluh nadi ini terletak dari ventrikel kiri dan bercabang-cabang yang berfungsi membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis pembuluh darah ini terletak di ventrikel kanan dan bercabang menjadi dua, yaitu ke paru-paru kanan dan kiri. Arteri pulmonalis ini bertugas untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Yang kedua, ada pembuluh darah vena atau balik. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai reservoir dan jalan untuk darah kembali ke jantung. Vena ini memiliki katup yang memungkinkan aliran darah hanya satu arah menuju jantung saja. Vena memiliki pembuluh darah yang paling besar, yang disebut sebagai vena cava. Vena cava ini terdiri dari dua jenis, yakni vena cava superior dan vena cava inferior, di mana vena cava superior terdapat di atrium kanan dan berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida dari tubuh bagian atas ke jantung. Sedangkan vena cava inferior terletak di atrium dan berfungsi membawa darah kaya karbon dioksida dari tubuh menuju bagian bawah ke jantung. Yang kedua ada vena pulmonalis. Pada jantung terdapat pula bagian atrium kiri yang memiliki pembuluh darah balik yang berasal dari paru-paru dan dikenal dengan nama vena pulmonalis. Vena pulmonalis terdiri dari dua saluran yang ujungnya menyatu di jantung. Satu pembuluh darah di paru-paru kiri dan satu lagi di paru-paru kanan. Vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah yang paling kecil dibandingkan pembuluh darah lainnya. Pembuluh darah ini merupakan gabungan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena yang bercabang-cabang hingga menciptakan ukuran yang sangat kecil. Pada jenis pembuluh darah ini terjadi proses filtrasi dan absorpsi. Selain itu, ada pula pertukaran oksigen, karbon dioksida, hingga hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekitarnya. Lalu, bagaimana sih struktur pembuluh darah? Mari simak video selanjutnya. Nah, pembuluh darah strukturnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tunika interna atau tunika intima, yang kedua ada tunika media, dan yang ketiga ada tunika eksterna atau tunika adventitia. Yang pertama, tunika interna atau tunika intima, di mana lapisan bagian dalam pembuluh darah yang terdiri dari epitel squamosa sederhana yang disebut endotelium yang terletak di atas membran basal dan lapisan tipis jaringan ikat. Endotelium bertindak sebagai penghalang selektif permeable untuk bahan yang akan memasuki atau meninggalkan aliran darah. Mengeluarkan bagian kimia yang merangsang pelebaran atau penyempitan kapal.
dan biasanya menolak sel darah dan trombosit sehingga mereka mengalir bebas tanpa menempel pada dinding pembuluh darah. Ketika endotelium rusak, trombosit membentuk gumpalan darah. Dan ketika jaringan di sekitar pembuluh darah mengalami peradangan, sel-sel endotel menghasilkan molekul sel adhesi yang menyebabkan leukosit untuk memenuhi permukaan. Hal ini menyebabkan leukosit berkumpul di jaringan untuk tindakan pertahanan yang dibutuhkan. Yang kedua ada tunika media. Tunika media atau lapisan tengah biasanya paling tebal. Ini terdiri dari otot polos, kolagen, dan dalam beberapa kasus jaringan elastis. Jumlah otot polos dan jaringan elastik bervariasi antara pembuluh darah yang satu dengan yang lain. Tunika media memperkuat pembuluh dan mencegah tekanan dari darah pecah, menyediakan vasomotion perubahan dalam diameter pembuluh darah. Selanjutnya ada tunika eksterna atau tunika adventitia. Tunika eksterna adalah lapisan terluar. Ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang sering menyatu dengan pembuluh darah, saraf, atau organ lain di sekitarnya. Bagaimana fungsi pembuluh darah? Yuk kita simak videonya. Wah, sungai ini panjang dan indah sekali. Iya, di dalam tubuh kita semua juga terdapat sebuah sungai. Kalian tahu tidak? Di dalam tubuh kita ada sebuah sungai panjang. Aku tidak percaya. Jika ada, coba tunjukkan. Ayo. Kalian sudah lihat, inilah sungai yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Dia mempertahankan hidup kita dan memberi kekuatan. Sungai kehidupan sepanjang ini merupakan sungai terpanjang di dunia, kan? Kenapa sungai ini begitu sepi? Kami adalah tuan rumah sungai kehidupan ini. Nama kami Saudara Merah atau Eritrosit. Kami merupakan prajurit yang membantu manusia mengantar oksigen. Tanpa kami, manusia tidak bisa hidup. Terima kasih, Eritrosit. Terima kasih ya. Tapi kenapa perut kalian kosong? Isinya adalah oksigen. Oksigen di perut kalian berasal dari paru-paru manusia, kan? Betul, dari paru-paru manusia, kami mengantar oksigen yang diisap manusia ke seluruh tubuh manusia. Ayo, lihat kami melepas oksigen. Kami sudah lepas. Cepat oksigen kami. Jangan takut, kami datang. Setelah melepaskan oksigen, perut kami jadi kosong dan kami harus membawa sisa pembakaran. Aduh, kenapa tubuh kalian berubah warna? Karena kami mengisap sisa pembakaran. Aku mengerti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menakutkan, sangat menakutkan. Kalian sedang apa? Teman, jangan takut. Kami adalah sel darah putih. Kami juga disebut sebagai leukosit. Biar begini, kami adalah prajurit paling berani. Berubah bentuk. Menarik sekali, lucu sekali. Kalian jangan pergi. Kami harus berpatroli, tidak boleh sembarangan. Sampai jumpa dulu ya. Dasar pencuri, apa yang kalian lakukan? Gadis kecil, pelan sedikit ya. Kami sedang berada di tubuh orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kasihanilah kami. Tidak tahu diri, kau suka mencelakai manusia. Berani-beraninya merayuku. Pengawal, di sini ada kuman. Cepat sini. Menemukan kuman, kepung mereka. Pasti mereka untuk melindungi kesehatan manusia.
pelan-pelan saja. Hati-hati. Aduh. Wah, berdarah. Sakit. Nah, sekarang biarkan trombosit untuk menunjukkan kehebatannya. Serahkan padaku saja. Aku mengeluarkan sejenis zat untuk pembekuan darah. Ayo. Ayo, teman-teman. Pendarahannya sudah berhenti. Wah, manfaatnya cukup besar. Lalu, pada sesi ini ada kuis. Apa sih struktur pembuluh darah? Yang bisa jawab, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Semoga ilmu yang kami berikan di video ini bermanfaat bagi kami dan semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ada pantun terakhir untuk kalian. Sebentar lagi musim nikahan. Yang jomblo janganlah gundah. Terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum. Selesailah sudah.